Selamat datang kembali di Tax Corner, channel yang membahas tentang isu-isu perpajakan, tips-tips bagi Anda di bidang keuangan dan investasi. Kali ini kita akan membahas satu tema yang masih berlanjut dari tema-tema yang sebelumnya. Kali ini kita mencoba membahas dan mengupas dampak perpajakan khususnya di bidang tax planning. Dan untuk itu kami mengemukakan tax planning dari segi PPh 21. Kita ketahui bersama tax planning PPh 21 sudah menjadi hal yang klasik mengingat pajak atas gaji baik untuk pemilik usaha maupun bagi para karyawan dikenakan PPh 21 dan tarif PPh 21 dapat mencapai lebih dari 30%. Karena itu, kita perlu mencermati dan menilai bagaimana untuk mensetel agar biaya PPh 21 dapat secara optimal tanpa melanggar pelaturan pajak atau melanggar ketentuan pajak. Karena itu, mari kita bahas bersama cara mengoptimalisasi PPh 21. Saya akan menggunakan slide yang sudah disiapkan. Pertama-tama, kita memperhatikan bahwa saya langsung aja ke ide PPh 21, yaitu optimalisasi PPh 21 dan PPh badan. Saya akan membahas dulu terlebih dahulu mengapa kita dapat melakukan suatu tax planning atas PPh 21 dan PPh badan. Kita tentu tahu bersama bahwa PPh 21 dan PPh badan sangat berkaitan dan keduanya memiliki tarif pajak yang berbeda tergantung kepada situasi dan kondisi. Kita ketahui misalnya PPh 21 itu dapat dikenakan antara 0% sampai dengan 30%. 0% adalah maksudnya tentu PPh 21 dalam hal jika penghasilan atas gaji berada di bawah PTKP. Contohnya misalnya gaji yang berada di bawah angka kisaran setahun itu berkisar 54 juta untuk penghasilan setahun yang kalau di rata-rata per bulan itu adalah sekitar 4,5 juta. Dan untuk gaji-gaji di atas itu mulai dikenakan pajak sampai dengan 30%, starting dari angka 5%. Selanjutnya, dalam kondisi PPh badan merupakan hasil dari biaya termasuk dari hasil perhitungan akuntansi dari sales dikurangi dengan biaya-biaya. Dan salah satu biaya yang kita ketahui tentu adalah biaya karyawan ya, biaya gaji. Dan besarnya biaya gaji tersebut menentukan juga berapa laba perusahaan. Dan kita ketahui bersama nanti kita akan jelaskan apakah PPh 21 dalam rangka pensetelan gaji tersebut mempengaruhi juga PPh badan. Dengan kita memasang asumsi bahwa PPh 21 dan PPh badan berkaitan mengingat gaji dan struktural gaji dari cash dan non-cash ikut menentukan teknik perpajakannya dan kemudian dikaitkan dengan PPh badan. Dan kita ketahui di sini bahwa PPh badan ada sendiri perusahaan juga mengingat kondisi tertentu karena rugi fiskal atau karena pembayaran pajak yang sudah final itu membayar pajak 0%. Namun dengan adanya PPh badan yang karena profit bisa juga membayar sampai dengan 20%. Dan banyak sekali ilustrasi sebetulnya bahwa pajak bisa berkisar antara angka situ terutama untuk pajak dari usaha di level UMKM. Dan kita ketahui dari Undang-Undang Cipta Kerja dan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini di mana tarif pajak PPh badan sudah turun mencapai sampai dengan 20%, yaitu berlaku mulai tahun 2022.
Khususnya tahun 2020 ini dan tahun 2021, yaitu tahun mendatang, kita masih akan membayar pajak 22%. Namun, dalam ilustrasi ini saya akan menggambarkan ilustrasi yang lebih disarankan, jadi menggunakan tarif pajak 20% saja. Kita perhatikan ada sebab lain dari pembajakan atas gaji dan kepegawaian yang kita terapkan di sini, yaitu bahwa PPh 21 ada berprinsip sebagai tax on the hands of employee. Saya menggunakan istilah tax on the hands of employee bagi yang tidak mengetahui ya, bahwa secara umum gaji yang diberikan kepada pemiliknya dipotong oleh perusahaan, yaitu melalui mekanisme PPh 21 tadi. Jadi saya menyebutnya kita memotongnya dari gaji tersebut, dipotong dan disetor ke mana negara. Jadi tanggungan daripada PPh 21 adalah kepada pegawai yang diberikan gaji tersebut. Tetapi ada konsep-konsep dari bahwa ada juga gaji atau remunerasi, kita sebutkan secara umum, yang dikenakan pajaknya tidak pada level pegawai, tetapi pada pemberi kerja. Dalam hal ini saya menggunakan istilah tax at the hands of employer, yaitu konsep bahwa untuk beberapa jenis penghasilan atau remunerasi, misalnya dalam contoh pemberian makan dan minum atau pemberian rumah dinas atau pemberian tempat tinggal atau mungkin fasilitas dalam bentuk mobil, biasanya diperlakukan sebagai non-deductible expenses, yaitu biaya yang tidak dapat dibiayakan bagi perseroan, atau dalam konteks ini saya menggunakan istilah employer. Ya. Nah, employer membayar pajak seolah-olah tidak membayar, tidak dikenakan kepada pegawai. Tetapi konsepnya sebetulnya adalah pada saat biaya tersebut tidak menjadi biaya bagi perusahaan, maka sebenarnya perusahaan menanggung dari pajak daripada fasilitas tersebut. Makanya kita mengatakan bahwa pemajakan itu kalau bukan ada di tangan perusahaan, di tangan pegawai, adalah di tangan perseroan. Nah, manfaat dari tax planning ini untuk memberitahukan kepada kita semua bagaimana kita sebagai pengusaha kah atau pemberi kerja kah, dalam konteks ini tentu HRD juga, atau juga sebagai owner dari perusahaan yang dikelola sendiri, itu mendapatkan suatu corporate tax saving ya, atau penghematan dari segi corporate tax dalam cara yang legal ya, dalam cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Dan kita ketahui bersama ya, dalam konteks nomor 1 ini, selisih pemajakan itu tersebut, yaitu selisih antara PPh 21 dengan PPh badan semakin lebar. Kenapa semakin lebar? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah kita bahas dalam channel saya yang sebelumnya, kita ketahui bahwa tarif pajak untuk PPh badan sudah semakin turun, ya, sekarang menjadi 25%. Dan itu merupakan suatu fasilitas juga. Ya, mengingat kalau misalnya sama-sama kita mengambil profit, ya saya nanti akan ilustrasikan bagaimana kita melihat bahwa PPh 21 bisa juga di-switch menjadi PPh badan jika kita sebagai pemilik juga, ya. Dan itu sah-sah aja, karena dengan selisih demikian memang memberikan suatu indikasi dan suatu peluang yang legal yang dibenarkan di dalam undang-undang, terutama sesudah perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan untuk itu kita akan beri ilustrasinya agar Anda mengerti maksud saya. Kemudian kedua, bahwa dengan melakukan tax planning yang optimal ini, kita bisa tetap memberikan impresi dan kesan yang baik kepada karyawan-karyawan kita, ya. Dan untuk itu saya menyatakan sebagai retain good employees, ya, good employees yang diberikan remunerasi yang baik, dan remunerasi itu tidak hanya berupa gaji, berupa fasilitas-fasilitas, akan menyenangkan employee yang
merupakan notabene aset bagi perusahaan. Dan bagi pegawai akan memberikan benefit take home pay. Artinya jumlah yang diberikan pada akhirnya kepada pegawai tersebut dalam jumlah yang mungkin lebih baik. Mengingat mungkin pajak yang dibayarkan atau ditanggung oleh pegawai tersebut akan lebih sedikit. Nah, saya memberikan suatu ilustrasi mengenai secara umum PPh 21 di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, khususnya negara ASEAN, itu adalah pada level yang ada di tengah ini ditunjukkan di dalam chart ini yang saya peroleh dari internet ya, situs resmi. Saya kira ini saya peroleh waktu itu dari situs resmi ASEAN ya, atau suatu situs lah yang saya bisa dapatkan merupakan sources yang dapat dipercaya ya. Ini menyatakan bahwa Indonesia masih menggunakan dan menerapkan tarif pajak yang lumayan tinggi, walaupun bukan paling tinggi ya. Kita mengatakan di sini adalah adanya tarif 6% ya, menurut saya sih 5%, tarif 15, 25, 30 ini adalah tarif-tarif lapisan tarif PPh 21. Di sini kelihatan bahwa tarif kita ini bukan yang paling tinggi, tetapi juga bukan yang paling rendah. Yang paling rendah adalah di Singapura ya. Kita lihat bahwa warna terang ini menyatakan bahwa tarif ini termasuk tarif yang paling murah. Kemudian bergerak sampai dengan tarif tertinggi hanya sekitar 22%. Bahkan untuk income yang sudah sangat tinggi yaitu sekitar 250 ribu US dollar. Indonesia untuk 250 ribu US sudah mengenakan dengan tarif level 30% ya. Sedangkan kalau kita lihat kita masih lebih baik sedikit dibanding Filipina, yaitu Filipina mengenakan sampai dengan tarif 32%. Nah, untuk mencerminkan ini kita membacanya kalau misalnya Anda ada di level gaji let's say 38.000 dolar per tahun, yaitu setara mungkin kurang lebih dengan 500 juta, mungkin kurang ya, 400 jutaan lebih, itu ada di level dikenakan pajak secara progresif sampai dengan 25%. Sedangkan kalau Anda dengan gaji yang sama di Filipina, Anda sudah dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu 32%. Sedangkan di Singapura, ini memang negara yang luar biasa, mengenakan tarif PPh 21 atas karyawan, yaitu individual tax-nya masih di level 2%. Suatu angka yang jauh sekali ya. Cuman kita tidak beriri hati dengan mereka, mengingat kondisi dan situasi yang berbeda secara fiskal, dan situasi juga yang berbeda dari penghidupan dan level profesionalisme yang berbeda memang untuk dibandingkan. Dan secara umum kompetisi pajak ini masih tidak di dalam level individual ya, tetapi di dalam level korporasi ya. Namun demikian ya bukan berarti kita harus menjadi wajib pajak di Singapura ya. Karena untuk menjadi yang saya tahu menjadi seorang yang bekerja di Singapura tentu gajinya juga sangat tinggi, tetapi tuntutan pekerjaan ya juga sangat tinggi ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kita masuk kepada tips-tips tax planning ya untuk PPh 21. Saya menggunakan 3 line ideas, yaitu 3 tips, 3 kelompok tips kami yang saya akan kemukakan, yaitu bagaimana kita bisa mengoptimize gross dan net setting. Kemudian adalah bagaimana kalau dalam kita melakukan gross itu kita pakai gross aja atau kita pakai net. Kemudian juga bagaimana kita melihat adanya remunerasi pegawai dalam bentuk cash atau non-cash. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada metode-metode optimalisasi tersebut, saya tentu kembali meninjau istilah-istilah yang saya gunakan ini. Apa bedanya metode net dan metode gross up?
Tentu bagi HRD atau kalangan yang sudah sangat mengenal, metode ini sudah tidak asing lagi, tapi saya akan coba jelaskan kembali menurut definisi yang saya kristalisasi dari pengertian saya ya. Nah, pada metode net PPh 21 terulang lebih rendah tentu ya. Karena komponen dari tax allowance tidak dimasukkan dalam komponen gaji. Jadi karena efek dari komponen itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang digariskan, itu pajak yang ditanggung, yang terutang dan ditanggung oleh perusahaan itu tidak dapat dibiayakan ya. Jadi artinya metode net ini adalah nanti pajak yang terutang itu akan ditanggung perusahaan. Tidak diambil dari gaji pihak yang dikenakan PPh 21 tersebut. Kemudian pada metode gross up atau gross ya, PPh 21 terutang lebih tinggi ya. Namun pajak tersebut masuk ke komponen DPP PPh 21 ya, sehingga dapat mendapatkan manfaat pengurang pajak atas kewajiban pajak perusahaan. Jadi bersama dengan gaji ada pos mungkin kita pisah namanya post tax allowance. Di dalam contoh-contoh ini saya akan menggunakan istilah post tax allowance. Jadi kemudian pertanyaan yang selanjutnya di antara gross net dan gross up mana yang baik bagi perusahaan? Metode mana yang lebih baik bagi perusahaan? Nah, kita akan bahas di situ. Sebelumnya saya menggunakan ilustrasi PPh 21 optimalisasi. Kita ilustrasi demikian untuk menggambarkan bahwa metode itu ada satu titik ya. Di sini yang menyatakan di mana titik itu kemudian net adalah lebih baik atau gross lebih baik. Nah, kita menggunakan ilustrasi ini ada dalam satu perusahaan ada 5 pegawai. Pegawai ini saya menyatakan nama Mr. C, Mr. D, Mr. E, Mr. F, dan Mr. G. Dan dalam contoh ini saya menyatakan bahwa mereka mendapatkan gaji masing-masing sebesar yang tertera di baris ketiga ini per bulannya ya. Dan kita nanti anualisasi yaitu karena gaji PPh 21 selalu dianualisasi dengan 12, tapi saya dalam contoh ini secara real tentu kita menyatakan karena ada THR itu saya menggunakan angka 13 yaitu 13 bulan ya. Dan kita lihat bahwa dengan cara perhitungan ini kita memperoleh gaji bersih itu bukan gaji bersih ya, saya menggunakan contoh PPh 21 annualized ini mendapatkan total PPh 21 bagi Mr. C ini 2,5 itu total Pak PPh 21 terutang. Dan PPh 21 per bulan yang dibagi 13 yaitu 196.000 per bulan. Dan tarif efektif pajak dari PPh 21 dari gaji di level yang terwakili dari Mr. C ini adalah sekitar 2,3. Dan selanjutnya kita perhatikan bahwa untuk kasus Mr. E kita perhatikan bahwa tarif ini mencapai 20% efektif pajak. Demikian juga untuk Mr. G, tarif efektifnya semakin tinggi. Tarif efektif ini dicapai dengan cara membagi pajak PPh 21 terutang terhadap gaji ya. Saya masih menggunakan ilustrasi ini. Kemudian saya membandingkan bahwa tentu gaji yang digayarkan oleh perusahaan dan dipotong ini nantinya bermanfaat sebagai pengurang bagi pajak. Dan pengurang pajak itu kemudian memberikan efek bahwa dengan ilustrasi ini tentu tarifnya 20% yaitu berlaku untuk 2022 maksud saya. Memperoleh manfaat pengurang pajak ya. Jadi tax at the hands of employee tetapi benefiting the company itu pada angka 21.970.000 sehingga kalau untuk kasus pajak dengan penghasilannya Mr. C ini kita memperoleh tax saving sebesar 19 juta untuk satu orang saja per tahun. Ini mengindikasikan bahwa jika pajaknya di level 8 jutaan per bulan, ya dibaca demikian ya, dengan pajak level 8 jutaan per bulan,
itu sangat better off. Artinya baik bahwa tax seperti yang dihitung ini memberikan tax saving kepada perusahaan sebagai pengurang. Dan pengurang itu mendapatkan manfaat 19 juta. Namun dengan bergeraknya gaji di level ini semakin tinggi, kita melihat bahwa saving itu menjadi negatif. Artinya apa di dalam hitungan ini saya menyatakan? Kita berbicara bahwa jika gaji semakin tinggi, maka pemberian gaji yang semakin tinggi itu dalam bentuk cash sebetulnya memberi efek yang tidak optimal. Artinya malah memberikan efek yang pemborosan ya dari segi total pajak yang dibayar. Artinya pajak yang dibayar untuk PPh 21 tinggi, tetapi manfaatnya yang diberikan, manfaat pengurangnya bagi perusahaan itu makin sedikit. Artinya dari sini bahwa kita lihat semakin kecil manfaat perusahaan itu, maka total pajak yang dibayar secara keseluruhan baik PPh 21 maupun PPh badan itu akan semakin tinggi jika gaji seseorang atau keseluruhan itu menjadi lebih tinggi, ya. Oleh karena itu perlu suatu tax planning yang menyatakan di titik mana gaji itu menjadi lebih optimal jika diberikan dalam bentuk yang tidak dikenakan PPh 21. Adakah caranya? Tentu ada, nanti saya akan jelaskan. Jadi tadi saya sudah mencoba menjelaskan kepada Anda apa sih korelasi antara PPh 21 dan PPh badan, di mana di situ saya memberikan ilustrasi ada level-level gaji yang berbeda, lalu total pajaknya terhadap perusahaan bagaimana. Nah, untuk menjelaskan itu saya akan menggunakan satu ilustrasi yang sangat sederhana, teman-teman. Ilustrasi itu saya gunakan sekarang ada di spreadsheet yang saya sedang buka ini. Kita perhatikan spreadsheet ini. Saya mengilustrasikan ilustrasi ini sederhana sekali, yaitu bahwa kita berasumsi ada satu perusahaan, yaitu saya namakan PT ABC. Pemiliknya hanya 2 orang, yaitu PT Bapak A dan Bapak B. Harus 2 orang ya, karena PT itu didirikan minimum pemegang sahamnya 2 orang. Dan ceritanya untuk memsimplifikasi masalah, kita menggunakan Bapak A dan Bapak B ini dua-duanya running the company, and maksudnya yang mengelola perusahaan itu sendiri dan memperoleh penghasilan, dan ceritanya penghasilannya 100% dari penghasilan nanti akan didistribusikan dalam bentuk dividen ya. Kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fasilitas sekarang mulai tahun ini bahwa dividen yang ditarik dari perusahaan milik sendiri kepada pemegang saham itu akan dikenakan tarif pajak 0%. Jadi tidak dikenakan sama sekali. Kalau dulu 10% ya dividen untuk individu, dan untuk corporate itu dikenakan tarif pajak biasa jika pemilikan saham di bawah 25%, dan jika corporate itu, ketika pemilik saham itu corporate tentu free, tetapi free itu kan nggak pernah menjadi free selamanya ya, kalau dalam struktur pajak itu korporasi yang anak perusahaan dimiliki oleh induk. Nah, pemberian dividen kepada induk-induk itu tentu tidak akan kena pajak karena pemilikan sahamnya lebih dari 25%. Namun pada akhirnya kita mengetahui bahwa tentu pemilikan itu berakhir kepada seorang individu, sebagai mungkin salah satu konglomerat atau istrinya atau keluarganya, dan di level itu jika diekstraksi pajaknya di level individu, tentu pada akhirnya akan membayar pajak 10% final. Tetapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menarik sekali, pajak dari dividen sudah hilang sama sekali. Nah, saya menggunakan contoh demikian. Saya memberikan ilustrasi dulu bahwa kita ilustrasi dengan sederhana bahwa net sales revenue adalah 10. Tentu dengan cara mungkin kita bisa ilustrasikan ini salesnya mungkin dari jasa yang diberikan atau seorang lawyer atau seorang arsitek yang menggunakan servis yang diberikan kepada kliennya, dan fee ini tidak ada biaya apa-apa ya, hanya usaha dan jasa dari individu tersebut yang dikeluarkan dan tidak ada biaya operasional lain. Nah, ini kita
penyederhanaan masalah ya. Kemudian yang ada hanya mungkin ada kesepakatan di antara PT si Mr. A dan Mr. B ini adalah nanti kami ambil gaji aja dari perusahaan ini, nanti sisanya keuntungan lagi baru kita ambil dividen. Nah, ini contohnya menggunakan PPh gaji yang nanti kita akan kenakan PPh 21 ya. Dalam hal ini dari 3 juta ya masing-masing mungkin 1,5 miliar ya untuk sebagai gaji nih contohnya. Nah, karena ada sales dikurangi biaya gaji 3 miliar, tentu di laba perusahaan menjadi bersih 7 miliar. Nah, 7 miliar ini kita kenakan PPh badan ya, PPh 2 badan yang saya menggunakan ilustrasi ini sudah tahun 2022 ke atas ya, tentu 20% ya, sebesar yaitu 1,4 miliar. Nah, jangan lupa bahwa PPh 21 tadi yang 3 miliar itu dikenakan tarif 30% ya. Dan saya menggunakan satu angka 55 juta ini angka yang saya gunakan sebagai rumus sederhana. Jika penghasilan sudah di atas 500 juta, kita ketahui tarif PPh 21 sudah mencapai 55 juta. Mencapai 30%, maaf. Tapi ini 50 juta ini adalah pengurangan karena tarif Indonesia kan kita ketahui PPh 21 itu tarifnya bertahap ya. Nah, ini untuk penyelesaian masalah. Jadi PPh 21 terhutang ceritanya 900 juta. Ada total pajak yang dibayar oleh baik perseroan mau di level PPh 21 dan PPh 29 itu mencapai 2,3 miliar. Nah, berapa yang diperoleh dari gaji untuk mereka berdua adalah 2,1 dan penghasilan dari dividen yaitu 5,6, yaitu berapapun yang jumlah yang tersisa sesudah dibayar pajak itu ditarik oleh perusahaan sehingga total penghasilan setelah pajak menjadi 7,7. Nah, kalau kita ilustrasikan demikian, bagaimana kita dengan perbandingan jika seandainya biaya gaji itu kita tidak bayar. Nah, itu saya menggunakan ilustrasi yang saya sudah siapkan sebetulnya, yaitu dalam perbandingan bahwa jika dalam ilustrasi 2 pajak maksud saya biaya gaji tidak sebesar itu, sehingga biaya gajinya kita pakai angka 1 miliar saja supaya nanti laba perusahaannya lebih besar ya. Dengan mengurangi biaya gaji tentu laba perusahaan yang tersisa akan lebih besar sehingga dikenakan PPh 29 lebih besar. Nah, pada akhirnya kita lihat bahwa total dengan cara yang sama ini hanya menggeser biaya gaji dari 3 menjadi 1 miliar, kita memperoleh penghasilan setelah pajak yang lebih besar. Ya, mengapa? Karena pajak yang dibayarkan oleh dalam ilustrasi 2 ini sedikit ya, sebesar 200 juta lebih sedikit dibandingkan dengan ilustrasi pertama. Hal ini mengindikasikan apa? Bahwa sebetulnya dengan cara yang penggeseran PPh 21 ke PPh badan, Anda bisa memperoleh penghematan pajak. Ya. Nah, dalam kasus ekstrimnya tentu saya akan misalnya hilangkan ini. Bagaimana kalau sama sekali tidak mengambil gaji dan membiarkan seluruhnya dikenain PPh badan? Maka kita memperoleh perbedaan yang cukup besar, yaitu sebesar 30%. Ya, di sini menyatakan memberikan ilustrasi kepada kita bahwa tentu PPh gaji tentu tidak applicable ya, ini kasus ini sekali tidak applicable buat perusahaan yang ya tentu gajinya diberikan kepada pihak ketiga ya. Ini hanya ilustrasi untuk menyatakan bahwa jika kita mengutak-atik antara mengambil gaji atau tidak untuk suatu perseroan dimiliki sendiri, makanya hasil optimal adalah sama sekali tidak memberi gaji. Tapi tentu nanti di dalam efeknya adalah kasus ini tidak bisa diterapkan ya terus terang untuk jika gaji tersebut memang untuk pegawai lain bukan pemilik, dan kita ketahui bersama juga gaji sampai dengan sekitar 55 juta ya per orang itu masih tidak dikenakan pajak, jadi masih bisa kita ambil gaji sedikit dan dapatkan pengurang ya. Jadi kira-kira kalau saya ilustrasikan di sini mungkin 120 juta dikali 2 orang, maaf, itu masih cukup atau 120 misalnya total itu masih
justru memberikan penghematan yang lebih besar lagi, yaitu gaji yang diperoleh dengan sangat optimal, yaitu pengambilan gaji menjadi pengurang tetapi tidak dikenakan pajak di level BPH 21. Nah, ini memberi ilustrasi. Nah, namun dalam cerita yang lebih kompleks yang nanti saya akan bahas, kita kembali kepada slide, itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya perkara-perkara setelan PPH 21 versus PPH badan itu tidak segampang itu ya. Nah, tetapi saya menggunakan kembali kepada optimalisasi sheet yang ada di sini menyatakan bahwa sebetulnya ada suatu tingkat gaji di mana, maaf ya, saya kembali kepada spreadsheet ini karena tadi Excel sheet itu menggunakan spreadsheet ini, menyatakan bahwa seorang yang gajinya mencapai tingkat optimal pada level kritikal ini, yaitu 56.160.000 per bulan, itu akan mendapatkan titik optimal, yaitu bahwa jika gaji di bawah itu, maka terjadi penghematan jika dikenakan PPh 21. Tetapi tambahan gaji di atas 56 juta ini mengindikasikan bahwa tambahan gaji tersebut menyebabkan perusahaan atau total baik perusahaan maupun karyawan membayar pajak lebih besar daripada lebih tinggi daripada 20%, yaitu tentu di sini katakan misalnya dalam contoh financial controller ini Mr. F, karena gajinya di atas dari OTT ini sekitar 2,63% lebih tinggi daripada membayar pajaknya daripada orang yang tadi dikritikal itu dari Mr. E ini. Sehingga artinya jika kita melakukan sesuatu misalnya bahwa kita hendak memberikan kepada financial controller ini allowance dalam bentuk food and car ownership planning, yaitu dua hal yang sebetulnya tidak dikenakan pajak, dapat tidak dikenakan pajak PPh 21, maka itu akan memberikan manfaat bahwa si Mr. F ini memperoleh paket yang sama, remunerasi yang sama dalam bentuk nature benefit in kind atau natura, tetapi pemajakannya bagi dia tidak berubah, ya, dia juga mendapatkan apa yang diinginkan atau yang diberikan, tetapi secara korporasi dan KPPH 21 yang diperoleh akan lebih kecil. Demikian, ya. Jadi kira-kira mungkin jika ada yang masih kurang jelas mengenai konsep ini, nanti Anda bisa tuliskan di dalam komentar Anda di channel ini untuk memberikan komen bagaimana tanggapan Anda atau pertanyaan yang jika masih belum jelas. Demikian pembahasan dari kami. Jika masih ada pertanyaan atau kendala untuk memahami pembabaran kami, silakan berkirim pesan melalui kolom komen Anda di channel kami ini, dan kami akan mereview dan mencermati, dan sedapat mungkin kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Dan jika Anda ingin berkonsultasi, kami juga dapat dihubungi melalui channel sosial media atau dengan cara melalui website kami atau melalui media sosial. Demikian, jika Anda merasakan manfaat daripada video dan channel ini, silakan subscribe dan forward kepada teman atau rekan Anda yang juga mungkin akan mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Terima kasih. Please subscribe, bunyikan lonceng, dan keep thumbs up. Terima kasih.